terpercaya. Warga Tionghoa di Gorontalo rayakan Tahun Baru Imlek dengan hikmat. 4 hari di pengungsian, warga korban banjir luapan Danau Limboto akhirnya terima bantuan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tinjau Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 serutan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ratusan warga Tionghoa yang beragama Konghucu atau umat Tridharma di Gorontalo laksanakan ibadah dengan hikmat sambut Tahun Baru Imlek 2576 tahun 2025 hingga dimeriahkan penampilan barongsai. Di tahun ular kayu ini umat Tridharma berdoa dan mengharapkan kemakmuran bagi seluruh warga di Gorontalo. Beginilah suasana saat warga Tionghoa yang beragama Konghucu atau umat Tridharma yang ada di kota Gorontalo melaksanakan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576. Perayaan Tahun Baru Imlek ini merupakan tradisi yang dilakukan warga Tionghoa saat memasuki musim semi atau setelah musim panen raya. Ibadah yang berlangsung dengan hikmat ini pun dilaksanakan di Kelenteng Tulus Harapan Kita tepat pada hari Selasa pukul 11 malam kemarin. Dengan penuh keterangan dan kedamaian, umat Tridharma terlihat memanjatkan doa-doa dan harapan saat menyambut Tahun Baru Imlek atau Tahun Ular Kayu yang dipercaya akan membawa kemakmuran. Bahkan sebelum pelaksanaan ibadah, Kelenteng Tulus Harapan Kita ini juga dimeriahkan dengan penampilan barongsai hingga menarik perhatian warga setempat. Selain itu, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2576 kali ini, umat Tridharma pun mengaku telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan. Jadi kita setiap tahun dalam rangka menghadapi Imlek, jam 11 ini sebentar lagi kita akan ibadah bersama untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Sesudah Tahun Baru Imlek, kita akan ada sembahyang meja tinggi, yaitu sembahyang Tien, menyembah Tuhan ya, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita selama setahun itu kita selalu diberikan kesehatan, ya, umur panjang dan kemakmuran ya. Kalau orang Tionghoa itu dia lebih condong ke kemakmuran. Makanya setiap Tahun Baru Imlek itu kenapa disebut Facai? Kongsi Facai. Kongsi Facai itu bukan selama tahun baru, bukan. Semoga Anda makmur. Pada ibadah Imlek kali ini, warga Tionghoa atau umat Tridharma pun turut memanjatkan doa untuk kemakmuran bagi seluruh warga di Gorontalo, serta terhindar dari segala macam mara bahaya atau bencana. Mereka pun berharap melalui perayaan keagamaan seperti ini dapat semakin menumbuhkan sikap toleransi dan tenggang rasa antar sesama umat beragama di Gorontalo. Grace Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, untuk menjamin rasa aman dan kelancaran ibadah Imlek di Gorontalo, tim penjinak bom Satuan Brimopolda Gorontalo lakukan sterilisasi kelenteng sebelum pelaksanaan ibadah. Selain tim penjinak bom, lebih dari 60 personil Polresta Gorontalo Kota juga dikerahkan untuk mengamankan lokasi kelenteng hingga mengatur arus lalu lintas selama pelaksanaan ibadah Imlek. Sebelum pelaksanaan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576, Kelenteng Tulus Harapan Kita turut mendapatkan sterilisasi dari petugas kepolisian. Tak main-main, sterilisasi ini dilakukan langsung oleh unit penjinak bom atau JIBOM Sat Brimopolda Gorontalo. Hal ini pun dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah Imlek oleh umat Konghucu atau Tridharma yang ada di kota Gorontalo. Sterilisasi ini dilakukan dengan memeriksa setiap sudut kelenteng untuk memastikan tidak adanya bahan peledak atau benda-benda berbahaya. Beruntung dari hasil pemeriksaan atau sterilisasi, Kelenteng Tulus Harapan Kita dipastikan aman untuk pelaksanaan ibadah nanti. Sterilisasi kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada ditemukan
adanya unsur-unsur bom. Dipastikan aman untuk ibadah Imlek tahun ini. Untuk personil kita satu tim 10 orang, kemudian ada KBR 2 orang lagi. Alat-alat yang dipakai tadi untuk sterilisasi itu alat-alat deteksi. Kalau kami dari Jibom itu alat-alat deteksi seperti mirror, metal. Kemudian kalau ada untuk KBR ada Sertek dengan Red A. Selain itu, ibadah Tahun Baru Imlek di Kelenteng Tulus Harapan Kita ini juga mendapatkan pengamanan dari personil kepolisian Polresta Gorontalo Kota. Setidaknya lebih dari 60 personil dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan ibadah. Jadi untuk pola pengamanannya kita mengamankan sekitar tempat ibadah, kegiatan Imlek, kemudian pengaturan juga. Pengaturan lalu lintas untuk menjaga keamanan ketertiban bagi masyarakat lain yang melewati tempat ini. Jadi kalau berapa ini pohon buah, ya. Kalau untuk kendala sejauh ini tidak ada, masih berjalan aman dan tertib. Selama pengamanan ibadah, pihak kepolisian mengaku tak menemukan kendala atau hambatan yang mengganggu jalannya ibadah. Warga yang hendak menyaksikan ibadah Imlek atau atraksi barongsai pun dihimbau untuk tidak menimbulkan kegaduhan serta mengganggu arus lalu lintas. Rizka Mismah, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kita beralih ke informasi dari luar Gorontalo, Saudara. Warga Tionghoa di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, rayakan Imlek 2576 dengan cara berbeda pada tahun ini. Mereka hanya menggelar persembahyangan di Kelenteng Tian Seng Mukung tanpa ada pesta kembang api seperti tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kelenteng Tian Seng Mukung yang terletak di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Sulawesi Utara, ramai dipadati oleh warga Tionghoa untuk melaksanakan persembahyangan menyambut Imlek 2576. Kali ini persembahyangan menyambut Imlek 2576 di Kelenteng ini hanya dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, sebab sebagian besar warga Tionghoa di Kota Mobagu berada di luar daerah. Usai menggelar persembahyangan, warga Tionghoa hanya nampak saling bersalam-salaman, tidak terkecuali dengan petugas yang melakukan pengamanan dan langsung menutup kelenteng tanpa ada pesta kembang api. Meski sederhana, namun suasana perayaan Imlek tahun ini yang merupakan tahun ular kayu berjalan penuh kedamaian dan penuh makna. Tahun ini sio ular unsur kayu, dengan orang harus cerdik, harus kuat, harus lincah tahun ini membawa keberuntungan bagi kita semua. Tahun keberuntungan juga bagi orang semua. Ya. Yang penting orang ulet cerdas. Ya. Untuk rangkaian kegiatan malam hari ini apa saja yang dilakukan, Bu? Orang malam hari ini cuma bikin ibadah, sembahyang, sudah orang sama-sama membuka tahun baru Imlek, orang langsung pulang. Jadi tidak ada seperti tahun-tahun lalu ada pesta kembang api, Bu, ya? Belum ada persiapan karena banyak yang di luar kota. Halaman kelenteng biasanya ramai dipadati warga untuk menyaksikan pesta kembang api nampak lengang, sehingga oleh petugas langsung menghimbau warga yang terlanjur hadir untuk kembali ke rumah sebab tidak ada pesta kembang api. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, 4 hari di pengungsian, warga korban banjir luapan Danau Limboto akhirnya terima bantuan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, salah satu jembatan penghubung sekaligus perbatasan wilayah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo dihiasi tumpukan sampah yang sudah membusuk. Mirisnya meski sudah ada tanda larangan membuang sampah, masih banyak warga yang nekat membuang sampah di tempat itu secara sembunyi-sembunyi di saat malam hari. Inilah kondisi yang begitu memilukan di Jembatan Ampi yang menjadi penghubung antara wilayah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo. Selain jadi jembatan penghubung, sisi jembatan kini juga dialihfungsikan oleh warga yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Tumpukan sampah rumah tangga ini pun terlihat sudah membusuk karena sudah berhari-hari menumpuk. Warga setempat dan pengendara yang lewat pun mau tidak mau harus menghadapi aroma tak sedap dari tumpukan sampah ini. Mirisnya meski sudah terdapat papan larangan untuk tidak membuang sampah di lokasi itu, masih banyak warga yang tetap membuang sampah di sisi jembatan. Menurut warga setempat, tumpukan sampah itu dibuang oleh orang tidak dikenal dan membuang sampah saat malam hari agar tidak ketahuan. Sebenarnya orang ada jaga ini di jembatan, Bo. Ini tidak ada yang berjaga. Oh, biasanya ada yang berjaga ya? Iya, ada yang berjaga sih lantaran ini orang ini sudah tumpuk begini. Ini seberapa hari ini, Bu? Selama ini pol seberapa hari ini. Jaga tetap 7 hari cuma berapa tas yang tak taruh ini semua hampir semua pol semua. Tapi memang jaga tak tumpuk di sini, Bu? Biasa tidak sih, tapi ini tidak tahu siapa orang so buang-buang di sini. Kalau dia tidak dapat tahu orang? Iya, tidak mendapat lihat. Kalau memang orang dapat lihat dari orang-orang di sini, orang menusuk. Yang so bilang orang menusuk. Oh, ini tidak tahu, tidak mendapat iso. Banyak sekali yang so dari jauh yang membuang-buang sini. Biasa ada yang di oto, ada yang di bentor, membuang-buang di sini. Yang membuang di sini, Bu? Iya. Biasa orang membuang malam, kan supaya orang tidak ada mendapat lihat. Kondisi ini pun kian menandakan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Warga setempat pun kini berharap agar tumpukan sampah yang sudah menimbulkan bau busuk itu segera diangkut dan dibersihkan oleh petugas agar tidak menimbulkan penyakit. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pemerintah Kabupaten Gorontalo bagikan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan bayi kepada pengungsi korban banjir luapan Danau Limboto yang melanda 3 kecamatan. Bupati Kabupaten Gorontalo terus mendorong agar proyek Kanal Tapodo segera diselesaikan karena dinilai jadi solusi atasi banjir luapan Danau Limboto yang sering menghantui warga. Puluhan rumah tangga di Desa Buhu dan Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya yang mengungsi akibat terdampak banjir luapan Danau Limboto mulai terima bantuan dari pemerintah daerah. Sayangnya bantuan ini baru diberikan kepada warga setelah kurang lebih 4 hari mengungsi. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan untuk bayi dan lansia, serta sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak kelapa, hingga makanan siap saji. Bantuan ini pun diserahkan langsung oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Gorontalo bersama jajaran BPBD Kabupaten Gorontalo. Dari data sementara, Bupati Gorontalo bilang lebih dari 2.000 rumah tangga atau sekitar 10.000 jiwa yang terdampak banjir luapan Danau Limboto yang tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Telaga Jaya tercatat ada sebanyak 59 rumah tangga yang mengungsi, sementara warga lainnya masih bertahan di rumah meski terendam banjir. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Gorontalo pun kini masih terus melakukan pendataan jumlah warga yang masih terdampak dan mengungsi. Yang pertama, kita mengevakuasi mereka, karena itu penyelamatan utama. Mereka harus selamat, dan alhamdulillah kami sudah tempatkan di beberapa tempat sesuai dengan yang aman. Contohnya di Desa Hutadaa dengan Buhu berada di sini. Kemudian yang kedua, kita membantu dalam hal kesehatan. Karena apapun banjir itu bisa mengakibatkan dia tidak sehat. Yang ketiga, hari ini kita membantu makanan, kita membantu selimut. Bagi anak-anak kita berikan popok dan sebagainya. Dan yang keempat, tentunya kita berharap ke depan kebersihan, pelayanan yang lain dan sebagainya kita lakukan. Dan terakhir, kalau sudah banjir selesai ya kita kembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Tapi untuk jangka panjang kita tidak boleh begini terus. Apalagi sudah menjadi langganan Telaga Jaya, kemudian Tilango dan Kayu Bulan. Maka kanal itu harus kita selesaikan. Karena kanal itu bagian dari mengurangi banjir yang ada di sekitar Danau Limboto.
Selain di Kecamatan Telaga Jaya, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan untuk korban banjir luapan Danau Limboto di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Tilango. Untuk mengantisipasi banjir yang terus terjadi, Bupati Gorontalo pun meminta dan terus mendorong agar pengerjaan proyek Kanal Tapodo yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai untuk segera dirampungkan. Kanal Tapodo sendiri dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir luapan Danau Limboto yang terus menghantui warga yang bermukim di sekitar Danau Limboto. Chris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, saudara, petani di Kabupaten Gorontalo yang terdampak banjir luapan Danau Limboto bakal terima bantuan dari pemerintah daerah. Akibat banjir yang merendam lahan pertanian, para petani harus panen lebih awal hingga sebabkan kerugian. Baru-baru ini, banjir luapan Danau Limboto merendam ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo. Lahan pertanian yang terdampak diantaranya petani sayur, cabai, serta petani sawah yang saat ini tengah menunggu waktu panen. Sayangnya para petani kini terpaksa harus memanen lebih awal meski belum 100% siap panen karena tanaman yang sudah terendam banjir. Hal ini pun terpaksa dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian yang lebih besar, namun tak sedikit juga tanaman petani yang sama sekali belum bisa dipanen. Akibatnya hasil panen yang kini diperoleh oleh petani hanya sekitar 50%, ditambah dengan kualitas hasil panen yang tidak maksimal. Selain hasil panen yang menurun, petani juga mengaku harus mengeluarkan biaya lebih banyak saat melakukan panen, karena harus menyewa perahu. Warga mengaku kejadian ini sudah sering dirasakan oleh para petani. Mau tidak mau, para petani pun hanya mengharapkan bantuan dan solusi dari pemerintah daerah, terlebih saat ini pemerintah tengah gencar mewujudkan program swasembada pangan. Kalau belum ditanggul ini kan rata dia, terbagi dia. Kadang-kadang cepat surut, naiknya juga tidak terlalu banyak. Cuma namanya petani di sini kan kerjaan cuma itu aja sih. Mau rugi kah mau untung. Tapi kalau panen lebih awal begini DP ada tetap penghasilannya ya turun dari sekitar 40% lah. Turun dia. 40%. Tidak sampai 90% dia. Cuma daripada rugi, memang rugi. Daripada rugi kan. Seperti istilahnya ya cuma hanya untuk dia pakai untuk ya dibubur lah. Melihat kondisi ini, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pun menegaskan telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menyikapi dampak banjir luapan Danau Limboto yang merendam tanaman milik petani. Nelson Pomalingo bilang pemerintah bakal memberikan bantuan berupa benih maupun pengolahan lahan pertanian warga yang terdampak, serta bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan petani. Telepon tadi barusan Kepala Dinas Pertanian untuk mengidentifikasinya, apalagi sekarang kan musim panen, kemudian sudah mau musim penanaman lagi. Maka lahan-lahan yang teridentifikasi rusak itu harus dibantu bibitnya dan sebagainya. Tadi baru saya telepon oleh Dinas Pertanian. Apakah ada rencana pemberian bantuan? Ya, nanti kita akan berikan bantuan bibit, mungkin pengolahan tanah dan sebagainya, karena kami juga punya alsintan di dalam. Saat ini pemerintah terkait pun masih terus melakukan pendataan terhadap lahan-lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo yang terdampak banjir luapan Danau Limboto. Pemerintah daerah juga menegaskan akan berupaya mencari solusi terhadap bencana banjir luapan Danau Limboto yang sering dialami warga dan petani. Chris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Timnas U20 Indonesia belum berhasil meraih kemenangan dan mencetak gol di dua laga turnamen mini U20 Challenge Series. Penyerang naturalisasi Jens Raven yang sudah pulih dari cedera berharap bisa dimainkan full saat melawan India. Timnas U20 Indonesia telah melakoni dua laga di mini turnamen internasional bertajuk U20 Challenge Series. Hasilnya dalam dua laga melawan Yordania dan Suriah, Timnas Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan. Bahkan, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan belum bisa mencetak satu gol pun. Striker naturalisasi asal Belanda, Jens Raven, yang diharapkan menjadi tumpuan lini serang, masih belum 100% sembuh dari cedera.
Ia bahkan tidak dimainkan saat timnas Indonesia melawan Yordania dan hanya bermain di 20 menit terakhir kala jumpa Suriah. Still not where I need to be, but we're on a good way, and I think with a few more days, I think today was 20 minutes. I really felt myself very good. I feel more fit than the last days, so that's why I also played today. So it's getting better and better, and for the game against India, I hope to play more minutes. Will you play 90 minutes in the next game against India? 90? Yeah. No, maybe not 19. I hope 45 minutes. That would be nice. Timnas U20 Indonesia menjadikan mini turnamen ini sebagai ajang uji coba dan pemanasan sebelum turun di Piala Asia U20 di Cina Februari mendatang. Untuk itu, pelatih Indra Syafri tidak memasang target tinggi dalam turnamen yang diikuti Yordania, Suriah, dan India. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara pelatih PSBS Biak, Emral Abus, mengaku siap dipecat oleh manajemen PSBS Biak jika manajemen tidak puas dengan hasil kerjanya menangani skuad Badai Pasifik. Isu ini juga hangat di kalangan supporter yang menilai Emral Abus gagal membaca taktik terutama di 2 laga terakhir. Kekalahan telak PSBS Biak dari tim tamu PSIS Semarang dengan skor 1-3 di Stadion Lukas NMB menambah daftar kekalahan tim berjuluk Badai Pasifik di Liga 1. Tercatat hingga pekan ke-20, skuad asuhan Emral Abus sudah menelan 9 kali kekalahan. Kekalahan dari PSIS Semarang membuat rumor pemecatan pelatih Emral Abus beredar kencang. Bahkan supporter PSBS Biak mendesak manajemen untuk mengevaluasi kinerja mantan pelatih Persib Bandung itu karena dinilai gagal mengangkat performa tim. Menanggapi isu pemecatan, Emral Abus menyatakan siap dievaluasi manajemen PSBS Biak. Menurutnya pemecatan pelatih dalam sepak bola adalah hal yang wajar sehingga Emral Abus tak keberatan jika dievaluasi oleh manajemen PSBS Biak. Sekali lagi saya sebagai head coach, kami sudah berkolaborasi, sudah diskusi apapun yang harus kami lakukan dengan staf saya. Untuk hasil hari ini mengecewakan, itulah saya kasih bola itu. Sejauh ini Emral Abus telah memimpin PSBS Biak dalam 13 pertandingan. 5 laga berakhir dengan kemenangan sementara 5 kali kalah dan 3 imbang. Supporter Napi Bongkar menilai Emral Abus gagal membaca taktik dengan baik terutama dalam 2 laga terakhir yang berakhir dengan hasil buruk di menit-menit akhir. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, tinjau hasil renovasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menitip pesan pada PJ Gubernur Jawa Timur bahwa pada renovasi venue untuk gelaran mini turnamen ini masih perlu adanya fasilitas stadion yang diperbaiki. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri meninjau Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang baru saja menyelesaikan proses renovasi. Kedatangan Wapres bersamaan dengan pertandingan Indonesia melawan Suriah pada Senin malam. Kedatangan Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dijelaskan Adi Karyono, kunjungan Wapres Gibran kali ini tidak semata-mata hanya menyaksikan laga Indonesia saja. Wapres Gibran juga mengecek dan meninjau hasil dari renovasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang menelan anggaran mencapai 95 miliar rupiah. Wapres menilai masih ada beberapa bagian venue stadion yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas serta fasilitas stadion. Tadi untuk pertama videotron ya, kayaknya beliau tahu itu visualnya masih kurang. Kemudian tangga-tangga tadi mungkin kurang rapi lah pekerjaannya. Secara garis besar, pengerjaan renovasi venue stadion di Sidoarjo ini dirasa masih sangat baik dan sudah layak, meski ada evaluasi di beberapa bagian pengerjaannya. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan di Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.